Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan menjelaskan video mengajar tentang pembelajaran menyimak di kelas rendah dan tinggi dengan berbasis AI. Di sini saya Nurila sebagai moderator dan Eni sebagai pemateri 1 dan Sapitri sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Pembelajaran menyimak di kelas rendah dan tinggi. Hakikat menyimak itu ada membedakan fonem dalam konteks, berlatih menangkap maksud, menangkap isi sebuah percakapan, menentukan kesalahan pengucapan sebuah kata, menangkap isi sebuah wacana. Tujuan menyimak yaitu untuk mendapatkan fakta, untuk mendapatkan inspirasi, meningkatkan kemampuan berbicara, untuk memahami pesan, untuk mengemukakan ide, membedakan bunyi, dan untuk memecahkan masalah. Indikator menyimak yaitu memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu, mendengarkan cerita pendek, menjawab pertanyaan tentang informasi atau kejadian secara sederhana, menceritakan kembali isi cerita dengan sederhana, menyebutkan tokoh dalam cerita, dan menyebutkan sifat yang terdapat dalam cerita yang didengarkan. Proyek yang dihasilkan yaitu video dan siswa yang dapat menceritakan kembali hasil simakannya. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang aplikasi AI-nya. Pada ini saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurdila tadi. Nah, apa itu menyimak? Nah, menyimak sendiri itu adalah proses mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, mengidentifikasi kemudian menafsirkan, mengevaluasi, dan bertindak. Nah, terhadap makna yang terkandung dalam wacana lisan. Menyimak tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara atau guru. Kemudian di sini ada hakikat. Hakikat menyimak yang pertama itu membedakan fonem dalam konteks, kemudian yang kedua berlatih menangkap maksud, yang ketiga menangkap isi sebuah cerita dan wacana, yang keempat menentukan kesalahan pengucapan sebuah kata. Ada juga tujuan dari menyimak. Nah, tujuan dari menyimak yaitu untuk mendapatkan fakta dan inspirasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berbicara. Yang ketiga, untuk memahami pesan dan mengemukakan ide. Kemudian yang keempat, untuk memecahkan sebuah masalah. Di sini juga ada macam-macam menyimak. Nah, yang pertama itu ada menyimak ekstensif. Nah, menyimak ekstensif ini merupakan kegiatan menyimak yang bebas dilakukan tanpa adanya bimbingan. Kemudian tujuannya itu adalah menyajikan kembali bahan lama dengan cara baru. Salah satunya sumber menyimak ekstensif ini ialah rekaman yang dibuat seorang guru. Kedua, di sini ada menyimak intensif. Nah, menyimak intensif ini adalah keterampilan menyimak yang kegiatan atau tindakannya ini mendapat arahan dengan pengawasan. Menyimak intensif ini juga berproses menyimak yang dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh dengan konsentrasi penuh untuk menangkap, memahami, serta mengingat informasi. Yang kedua, ada menyimak Yang ketiga ada menyimak kritis. Nah, di sini menyimak kritis adalah kegiatan menyimak untuk mencari kesalahan atau hal-hal yang dianggap tidak benar. Nah, dari apa yang disampaikan oleh pembicara dengan alasan kuat dan masuk akal.
Menyimak kritis adalah cara seseorang menyimak dengan sungguh-sungguh untuk memberi penilaian secara objektif. Menyimak kritis akan menilai kekurangan atau ketidaktelitian pembicara terkait apa yang diujarkannya. Kemudian selanjutnya ada menyimak komprehensif. Oke, ada menyimak apresiatif. Nah, menyimak apresiatif ini merupakan jenis menyimak yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan melalui karya atau pengalaman orang lain. Nah, apresiatif ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada pembuat atau pencipta suatu karya atau pemilik pengalaman tertentu. Nah, untuk dapat menghargai sebuah karya, sebagai contoh seperti karya sastra, kemudian penyimak harus terlebih dahulu mempunyai bekal pengetahuan tentang struktur sastra yang diapresiasinya karena tanpa pengetahuan tersebut, penyimak akan menemukan kesulitan ketika memahami isi atau maknanya. Kemudian yang terakhir ada menyimak komprehensif. Nah, menyimak komprehensif ini adalah menyimak yang berkaitan dengan kemampuan penyimak untuk memahami dengan sistematis dan seksama terhadap isi materi yang disimak dengan tujuan untuk menguasai dengan baik materi yang diperdengarkan. Salah satu tujuan menyimak ialah menerima rangsang untuk memahami suatu pesan tertentu. Nah, mendengar dengan tujuan memahami disebut juga menyimak komprehensif. Seseorang bisa dikatakan sebagai penyimak komprehensif yang baik apabila ia mampu menerima, memperhatikan, dan memberikan makna dari pesan yang sedekat mungkin sama dengan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sapitri. Kepada Sapitri, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Metode pengajaran menyimak di kelas rendah dan tinggi. Metode menyimak kelas rendah ini ada 5, yaitu sebagai berikut. Menyimak kritis, menyimak dengan cara yang bertujuan memperoleh fakta yang diperlakukan. Lalu menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ini merupakan kegiatan untuk menelah pembicaraan atau hal. Menyimak kreatif, menyimak interrogatif, dan menyimak eksploratif. Dan di situ ada juga untuk kelas tinggi, yaitu membedakan bunyi dengan menutup mata, mengajarkan bagaimana menerima pesan telepon secara singkat, dan lain sebagainya. Dan di sini metode mendongeng dan audio cerita. Di sini ada merupakan suatu cara belajar yang dilakukan guru kelas dalam menyampaikan materi ajarnya dengan cara menirukan suara dan gerakan sesuai tokoh yang diceritakan agar siswa dapat memahami dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Lalu metode pengajaran menyimak di kelas rendah. Di sini ada media animasi, metode cerita animasi video ini seperti media animasi pembelajaran merupakan suatu media yang berisi kumpulan gambar yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi dengan audio seperti yang menarik serta mengandung nilai-nilai pembelajaran di dalamnya. Baik. Lalu metode pengajaran menyimak.
Lalu indikator menyimak ini. Indikator menyimak seperti yang sudah kita bahas. Indikator menyimak banyak macam-macamnya seperti konsentrasi, perhatian yang sungguh-sungguh, kesengajaan, pemahaman, dan kehati-hatian dalam menyimak. Memasukkan perhatian dalam jangka waktu yang ditentukan juga bisa. Menyimak menyangkut proses dan interpretasi terhadap informasi yang datang. Jadi dalam menyimak diperlukan konsentrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang indikator menyimak, yaitu memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu, mendengarkan dan dapat memahami isi cerita, menjawab pertanyaan tentang informasi atau kejadian secara sederhana, menceritakan kembali isi cerita dengan sederhana, menyebutkan tokoh dalam cerita, menyebutkan sifat yang terdapat dalam cerita yang telah didengarkan. Dan proyek yang kami hasilkan yaitu berupa video dapat berupa video animasi dan video pembelajaran lainnya. Baiklah, sampai di sini saja video pengajaran berbasis animasi dari kelompok 6. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.